Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa lagi di sesi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama sekali kita semuanya untuk memuji menyembah Tuhan dan lagu ini. Lagu ini mengatakan, Yesus kebenaranmu adalah pilihan. Sama-sama kita nyanyikan ini. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tepuk tanganmu di atas kepala, yuk. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Biarkan sungguh Tuhan kami memilih kebenaran-Mu saja hari ini. Biar kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sama-sama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, sama-sama semua, tak mau ku hidup
bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hey! Terima kasih Yesus Tuhan. Biar sungguh kami memilih Engkau saja Tuhan pada hari ini. Tidak peduli keadaan kami, kebenaran-Mu adalah pilihan kami. Oke, sebelum lanjut seperti biasa kita nyanyi satu lagu lagi. Dan topik minggu ini sebetulnya bagus, masih melanjutkan sebetulnya tentang bahwa kalau kita berjalan itu kalau dalam hubungan pernikahan berjalan jangan cuma berdua, semua berusaha diselesaikan sendiri, nggak akan ketemu gitu. Harus berjalan bersama orang ketiganya yaitu adalah Tuhan Yesus kita ya. Jalannya harus bertiga. Nah, kalau belum dengar sesinya, belum nonton sesinya, silakan dicek di YouTube, ada, bisa ditonton, sesinya bagus sekali, luar biasa. Dan bisa dibeli bukunya juga di Career Center Store ya, Saving Your Marriage. Dan minggu ini judulnya adalah Ebenezer. Ebenezer ini dari dua kata, tadi saya lihat saya research gitu, dari dua kata yaitu Eben artinya batu dan Ezer itu artinya penolong. Dan Ezer ini akar katanya sama kayak nama saya ya, Ezra, penolong ya. Saya bersyukur, saya selalu berusaha berdoa untuk bisa menjadi orang yang bisa menolong orang lain dengan yang saya lakukan, dengan perbuatan saya dimanapun saya berada. Tapi saya rasa sebaik-baiknya saya nggak akan pernah bisa menyamai penolong yang setia, ya, penolong yang paling luar biasa, sahabat yang paling nggak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun, selalu beserta kita, dan sahabat yang punya kekuatan supranatural, kekuatan luar biasa, kekuatan yang paling berkuasa lah di seluruh alam semesta. Namanya Yesus, ya, dan dia adalah sahabat dari Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua sekalian yang siap untuk menolong Anda semua sekalian juga. Amin. Dan saya ada satu lagu yang bagus sekali, lagu udah lama, dan lagunya gampang banget, lagunya berkata seperti ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amen. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus,
namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat mengikuti sesi pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang sekali di tengah suasana yang mungkin sedang kurang baik di Jakarta ya, dan juga mungkin di kota-kota lain karena COVID semakin naik ya, bukan semakin turun. Tetapi kita tetap bersyukur karena YouTube HOTK bisa tetap ada dan Anda semuanya boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini ya. Untuk itu kita mau awali semua sesi ini dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menundukkan kepala, dan kita mau satukan hati dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kami malam hari ini boleh kembali bertemu lewat YouTube ini Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu, Engkau memproteksi kami dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan supaya malam hari ini kami boleh duduk dekat kaki-Mu. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Kami ingin mengerti Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang gemburkan hati kami. Supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan malam hari ini sungguh menjadi benih yang boleh tertanam kuat di dalam hati kami. Dan biar Tuhan Engkau yang memberikan pertumbuhan juga, sehingga setiap kebenaran Tuhan yang kami ketahui tidak hanya berhenti di otak kami, melainkan mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan mau, dan akhirnya menjadi kesaksian yang hidup buat orang-orang yang mengenal kami, dan semakin banyak orang yang ingin mengenal siapa Tuhan Yesus kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang mulia itu kami berdoa, bersyukur, percaya kami akan menerima yang kami doakan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum memulai sesi ini, saya mau berterima kasih karena cukup banyak orang yang dalam tanda kutip mengkhawatirkan saya, ya, karena di tengah situasi yang seperti ini. Orang mengkhawatirkan kan bukan karena kepo ya. Saya menangkap bahwa orang yang mengkhawatirkan itu karena mengasihi. Nah, banyak dari Bapak Ibu Saudara yang khususnya ibu-ibu ya yang WA saya, dan bahkan dari luar kota, ada yang dari luar negeri yang menanyakan, Ibu Glory kalau rekaman ini Ibu Glory pakai kamera rekam sendiri atau ada anak-anak yang merekam. Pastinya saya nggak bisa merekam sendiri ya. Saya bukan orang yang bisa merekam-rekam begitu. Orang selfie aja saya susah ya, nggak bisa. Jadi pasti ada anak-anak yang berbaik hati, anak-anak multimedia yang setiap hari Kamis itu datang ke rumah saya ya untuk merekam. Nah, untuk ditayangkan di hari Jumat. Nah, lalu pasti kekhawatirannya itu adalah ini kan anak-anak muda yang sudah bekerja gitu ya, yang mereka bukan diem di rumah gitu, tapi mereka aktif bekerja di luar rumah, di kantor mereka masing-masing begitu. Lalu bagaimana Ibu gitu ya. Nah, itulah kalau kita mau cari amannya ya nggak usah ada rekaman gitu ya. Kalau nggak ada rekaman ya selesai semuanya. Tetapi apakah begitu? Pastinya bukan itu yang Tuhan minta dari kita semua ya. Kita tetap menjaga prokes, tetapi kita tetap bisa menjadi kepanjangan hatinya Tuhan, mulutnya Tuhan, dan tangannya Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Dan mungkin selama ini kami nggak ceritakan, tetapi mungkin baik karena di suasana seperti ini saya mau berbagi ya bahwa kemarin ini kami karena Jakarta seperti itu ya, kami semuanya sudah melakukan bukan hanya antigen tetapi kami PCR, swab PCR,
Dan puji Tuhan, percaya dengan proteksi Tuhan yang ajaib, kami semua, saya dan Pak Gana, juga Deo dan anak-anak multimedia, semuanya itu hasil swab PCR-nya kami semuanya negatif. Dan sudah berencana bahwa setiap hari Kamis kami ada membeli alat ya untuk swab antigen. Karena kalau harus pergi terus kan repot. Jadi sebelum rekaman akan swab antigen. Wah kan nggak enak Bu, setiap hari Kamis dicolok-colok hidungnya. Ya itulah bentuk sacrifice kami untuk melayani Anda semua, dan pastinya yang pertama adalah melayani Tuhan yang kami sembah dan kami kasihi ya. Satu saja harapan dari saya dan pastinya juga harapan dari semua anak-anak multimedia yang membantu ya, adalah semoga apa yang kami lakukan, sacrifice kami ini tidak sia-sia. Dengan apa tidak sia-sianya? Dengan Anda semua Bapak Ibu Saudara yang tinggal duduk pasang di televisi atau di HP masing-masing ya, nggak perlu dicolok hidungnya setiap Kamis ya. Mari tetap setia untuk melihat, menonton, ya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan di setiap hari Jumat. Itu sudah sukacita banget deh. Saya dan anak-anak ini pasti sukacita banget ya. Anda nggak perlu ikut sacrifice dengan dicolok-colok hidung, tetapi Anda meluangkan waktu untuk melihat YouTube ini. Dan jangan lupa juga men-sharekan ya, untuk supaya orang-orang yang di tengah-tengah semua situasi yang kalau Anda sampai dengan hari ini baik-baik saja, keluarga diberkati, tidak sakit, usaha juga tetap berjalan, it must be God. Ya, jadi jangan pernah lupakan untuk kita tetap menguatkan diri kita bersama Tuhan, tetapi juga menguatkan teman-teman kita, menguatkan saudara-saudara kita dengan cara yang gratis, cuman share saja. Ya, sehingga YouTube ini bisa didengarkan oleh lebih banyak lagi orang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, kalau Anda suka boleh di like ya. Tapi yang pertama adalah sharekan dulu. Oke? Itu saya perlu jelaskan di depan supaya tidak ada lagi kekhawatiran di hati Bapak, Ibu dan Saudara. Terima kasih menguatirkan saya, artinya mencintai, mengasihi dan memikirkan saya ya. Tetapi saya juga memikirkan anak-anak yang merekam saya ini, sehingga saya nggak fair kalau hanya mereka yang tes, saya pun harus tes juga ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai sesi kita ya malam hari ini. Mungkin ada dari Anda semua yang heran, Ibu Glory sampai segitunya ya senang sama ikan cupang sampai ditaruh untuk khotbah. Bukan begitu, tetapi gini. Kemarin di hari ulang tahun saya ada yang memberikan surprise yang manis, kejutan yang manis, so sweet buat saya ya, dari sekelompok ibu-ibu PA Komsel ya, yang memberikan saya itu bukan 1-2 ikan cupang yang diletakkan di akuarium masing-masing gitu, kecil-kecil ya. Tetapi saya kaget karena saya tuh nggak tahu sebetulnya, saya bukan mau memelihara ikan cupang dalam artian menternakkan atau apa, enggak ya. Saya tuh hanya senang aja, dan tiba-tiba ketika dapat kiriman ini saya kaget, kok dalam satu akuarium. Ternyata karena katanya breed dari awal itu berkembang biak sama-sama gitu, jadi nggak berantem ini ikan cupangnya ya, nggak berantem. Tetapi saya sedang tidak mau bicara tentang khotbah tentang ikan cupang, enggak ya. Tetapi saya itu mau, ketika saya tuh mengamati, saya duduk ya sambil makan begitu, lalu saya mengamati ikan cupang ini, seneng lihat, lucu ya, warna-warni gitu. Tiba-tiba Tuhan itu meng-highlight bukan ikan cupangnya, tetapi kalau Anda ini semoga bisa ya di-shoot, di situ kalau Anda lihat ada hiasannya berupa batu yang ditumpuk-tumpuk gitu, batu yang ditumpuk-tumpuk. Nah, tumpukan batu ini Bapak Ibu Saudara tiba-tiba mengingatkan saya tentang apa? Tentang satu peristiwa di Alkitab yang dialami oleh bangsa Israel. Peristiwa saat Tuhan menolong bangsa Israel di Mispa. Ya, Anda ingat kisahnya? Nah, supaya mungkin ada yang ingat, ada yang nggak ingat, lupa, atau ada yang malah belum tahu. Supaya kita tidak menebak-nebak kisah yang mana ya Bu Gloria. Dan ternyata salah, mari kita sama-sama baca dari 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 11 dulu.
cukup panjang nih 9 ayat ya, 9 ayat nanti tambah 1 ayat. Tetapi saya rasa perlu untuk kita baca supaya kita mengerti ceritanya dan tidak salah. Ya, saya bacakan. Bapak Ibu Saudara juga bisa ikutin atau mau buka Alkitab sendiri atau nanti juga ditampilkan di samping ya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Ini semuanya berhalanya mereka ya. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret. Jadi mereka menaati omongannya Samuel, ya nasihatnya Samuel. Dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah mereka berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Lihat apa yang terjadi. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, lalu itu tambahan dari saya ya, untuk bertobat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang Filistin? Majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar, jadi ini sebetulnya Filistin itu seringkali kan melambangkan setan ya, iblis. Jadi ketika ada orang mau bertobat seperti itu, iblis gak tinggal diam. Ya, iblis akan terus maju. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Nah, ini juga kita seringkali begitu ya. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Kita tahu tidak ada pertobatan tanpa sacrifice ya. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi kita lihat, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Tuhan yang mengguntur, bukan orang Israel yang mengguntur ya. Dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika membaca 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 11 ini, kita mempelajari ada satu pola ya yang kita bisa belajar untuk supaya kita bisa terapkan. Tujuannya kita baca Alkitab kan begitu ya, supaya kita bisa menerapkan di dalam hidup kita dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau kita bisa meneladani sesuatu yang benar dari yang kita baca. Pola apa itu? Yang pertama, saat ada yang namanya pertobatan, hati Tuhan itu selalu tersentuh dan Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Yang kedua, yang namanya pertobatan, saya tadi udah bilang ya, selalu butuh sacrifice. Nggak ada pertobatan tanpa sacrifice ya. Yang ketiga, saat kita bertobat, mau berbalik kepada Tuhan, iblis selalu mencoba menyerang lagi. Jadi kalau kita tahu polanya ini, harusnya kita tidak perlu takut. Ya kan, karena ketika Anda mulai mau mengakhiri dosa, apapun dosa kita, iblis nggak bilang gini, udah mau ngakhirin dosa ya, udah kita mundur. Enggak. Ya, ketika kita bilang, oke Tuhan aku mau bertobat, biasanya iblis akan coba terus maju. Gocoh kita, istilah Alkitabnya ya. Tapi tidak perlu takut. Kenapa? Karena yang keempat, Tuhan bisa mengintervensi dengan caranya yang ajaib. Kalau hati Anda dan saya tetap bertobat,
Tuhan akan intervensi. Siapa yang menyangka bahwa tiba-tiba Tuhan mengguntur? Kalau Tuhan mengguntur suaranya, tidak ada yang berani ngapa-ngapain. Ya, mereka pasti kacau balau. Tetapi yang kelima, jangan pernah lupakan pertolongan Tuhan tersebut. Kenapa poin yang kelima ini penting? Saat Tuhan sudah menolong kita, semua kita pasti begitu sukacita dan menikmati pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, ya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, memang harus disyukuri. Namun seringkali kita dengan cepat lupa Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan pernah menolong kita. Nah, Samuel memahami hal ini. Ya, bahwa orang itu gampang lupa gitu. Makanya apa yang dia lakukan? Dia melakukan sesuatu, apa itu? Kita lihat di ayat 12-nya, ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya menemukan di The Message-nya seperti ini supaya lebih jelas, ya. Apa yang dimaksud dengan Ebenezer? Ya, ini Ebenezer, batu yang ditumpuk, ya. Samuel took a single rock and set it up upright between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, rock of help, saying, "This marks the place where God helped us." Di The Living Bible, saya mengutipkan lagi, Samuel then took a stone and placed it between Mizpah and Jehanach. Sama sebetulnya ini, tapi penyebutannya yang berbeda-beda ya. And named it Ebenezer, meaning the stone of help. For he said, the Lord has certainly helped us. Ebenezer, ya di dalam tulisan Ibraninya itu seperti itu, ya ditampilkan di layar. Tulisannya seperti itu, artinya the stone of help dalam bahasa Inggrisnya, batu penolong gitu ya. Tapi bukan batunya itu yang menolong, itu hanya tanda. Dibacanya secara bahasa Ibraninya, dibacanya adalah Ebenezer. Tapi sulit ya, orang Indonesia suruh membaca Ebenezer, lupa malah ya. Jadi ya Ebenezer gitu aja nggak apa-apa ya. Nah ini adalah batu yang ditumpuk-tumpuk seperti di akuarium tadi ya, di akuarium itu, di akuarium ikan cupang, tapi tingginya bukan hanya kayak di akuarium ini ya, tapi tingginya itu 6 sampai 12 feet atau sekitar 2 sampai 3 meter tingginya ya, lumayan tinggi ya, 2 sampai 3 meter yang Samuel itu dirikan tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan Allah kita itu pernah menolong kita di tempat ini. Ya, jadi seperti tugu peringatan gitu, Ebenezer itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya duduk di depan akuarium ikan cupang saya ini dan mengamati Ebenezer yang ada di dalam akuarium kecil ini, tiba-tiba apa yang Tuhan ingatkan? Apakah hari ini Anda sedang menantikan pertolongan Tuhan di dalam hidup Anda? Percayalah, kalau Anda sedang menantikan pertolongan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong Anda. Siapa mau sepakat dengan saya? Berkata amin. Tulis amin di live chat Anda masing-masing. Ya. Nah, mari datang kepada Tuhan. Mari datang dengan apa? Dengan hati yang bertobat. Minta Tuhan itu meng-highlight. Hati yang bertobat itu bagaimana? Hati yang meminta dengan maunya kita, dengan free will kita. Kita minta untuk Tuhan itu meng-highlight apapun yang salah dari sudut pandangnya Tuhan, dari perspektifnya Tuhan. Kenapa harus dari perspektifnya Tuhan? Karena dari sudut pandang kita, dari perspektif Anda dan saya, seringkali semua yang kita lakukan itu kita berasanya sudah benar. Betul ya? Itu. Nah, dan makanya kita butuh perspektifnya Tuhan. Tetapi kita harus merendahkan diri. Saya tuh seringkali gitu, ngerasa benar. Rasanya ya saya nggak ada salah gitu. Tapi ketika kita tiap hari, makanya pentingnya itu ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita setiap hari.
nanti kita break lagi di siang atau di sore hari, itu penting banget Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena seringkali Tuhan itu meng-highlight. Nah, saya kan kemarin bilang tuh di acara evening tea ya, seringkali kalau udah di-highlight, ya kalau sampai 2-3 kali atau kalau masih ndablek ya 3-4 kali, ya nggak terlalu budek lah istilahnya ya. Pasti kita ngeh bahwa itu kita salah. Ya, tapi yang hati yang bertobat adalah hati yang spesial, meminta Tuhan highlight. Mungkin ada yang aku nggak tahu, selidiki aku, ya, dan lihatlah apakah jalanku serong. Itu penting sekali, ya. Nah, setelah Tuhan highlight, mari bersegera untuk datang kepadanya dengan hati yang bertobat dan juga segera ngubah dengan pertolongan yang nggak ada gunanya. Kalau Tuhan sudah highlight, kita bilang oh iya Tuhan, tapi kita nggak ubah. Itu bukan pertobatan namanya, ya. Nah, yang terutama dan utama juga adalah ubah fokus hati kita ini, Bapak Ibu Saudara, dan hidup kita. Ubah yang bagaimana? Ubah yang seperti Samuel nasihatkan dalam perikop ini. Apa itu? Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah. Kalau kita memang sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan ya, datang kepada Tuhan dengan segenap hati, apa yang kita harus lakukan? Jauhkanlah para allah asing dan para asitoret. Ini semua sesembahan berhala ya, dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah, ditambahi kata hanya kepadanya. Ya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, kita ini Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau dengar kata menyembah berhala, kita buru-buru bilang begini, oh enggak, kalau gua sih enggak. Gua kan enggak nyembah patung. Dalam artian kita itu sudah enggak gini loh, bau di depan patung. Ya, kalau yang seperti itu pastinya tidak. Tetapi yang dinamakan berhala bukan physically patung Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah sering kali bicara di HOTK bahwa yang disebut penyembahan berhala adalah sesuatu apapun dan siapapun yang kita itu letakkan, ya kan, menjadi yang first thing first dalam hidup kita. Apa itu? Macam-macam. Mungkin gadget kita, ya, mungkin suami kita, istri kita, anak kita, pekerjaan kita, ya karir kita, mungkin juga hobi kita. Ya kan, saya nggak mau punya hobi melihara ikan cupang lalu setiap pagi saya nggak saat teduh dulu, nggak ini dulu, saya urusin ikan cupang dulu, misalnya begitu ya kan. Itu kita quote unquote kita beribadah kepada ikan cupang gitu. Ya kan, apapun itu. Ya, mungkin bos kita gitu. Kita begitu takutnya, saya tidak bilang bahwa Anda semua tidak boleh hormat dan respek kepada pimpinan, harus. Ya, tetapi itu bukan Tuhan kita. Jangan sampai Anda lebih takut kepada bos Anda daripada kepada Tuhan Anda. Ya, kalau bos nyuruh apa, nggak bisa enggak Anda harus lakukan. Tapi Tuhan hanya minta Anda setiap hari mendahulukan datang dengan hati yang bersih, menanti-nantikan Tuhan. Ya nggak apa-apalah, aku sibuk kok. Iya kan? Ini Bapak Ibu Saudara, ini yang harus dibawa di hadapan Tuhan dulu. Jangan lagi ada berhala di dalam hati dan hidup kita. Dan mari tujukan hati kita ini hanya kepada Tuhan Yesus, lain tidak. Ya, seperti 2 minggu lalu kita sudah belajarkan ya dari Daud waktu di Dunamis. What is attractive to him? Dari apa yang Daud lakukan. Ya kan, apa tariannya yang heboh? Ya kan, enggak. Ya, tapi yang atraktif dari Daud buat hatinya Tuhan adalah hati Daud yang fokusnya hanya satu. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, who God is, who our heavenly Father is. Itulah yang membuat Daud menjadi a man after God's own heart. Dan Tuhan yang melakukan pembelaan. Waktu itu saya bilang begitu, jangan lupa ya. Siapa setuju? Tulis amin di live chat Anda. Ya. Nah, dan sebelum menutup sesi malam hari ini, bersamaan dengan Tuhan Roh Kudus itu ingatkan saya tentang Ebenezer ini. Saya itu sebetulnya sedang belajar, ya saya sedang belajar tentang yang namanya covenant. Tentang yang namanya covenant. Nah, the Hebrew term atau istilah ya Ibrani ya untuk covenant itu adalah beri. Tulisannya seperti itu.
Ya, berit seperti yang ditampilkan di layar. Artinya adalah cutting, memotong. Nah, kok begitu, Bu? Covenant kok memotong? Iya kan? Covenant itu kan ikatan. Masa kok memotong, Bu? Nah, saya harus ceritakan, ya. Tradisi Yahudi kuno, ketika dua orang itu membuat covenant, ya, saling mau bersumpah gitu ya, membuat perjanjian, apa yang mereka lakukan? Mereka itu mengambil hewan, binatang, korban. Apa binatang korbannya? Apapun, tergantung besar kecilnya covenant yang dibuat, ya. Bisa merpati, kalau kecil, bisa kambing domba, atau bisa lembu sapi. Diapain binatang ini, hewan-hewan ini? Ketika dua orang, si A dan si B membuat covenant, hewan ini dipotong menjadi dua. Dipotong artinya dibunuh, ya kan? Dipotong menjadi dua, diletakkan di kanan dan diletakkan di kiri. Nah, darah yang mengucur itu, ya kan, seperti menjadi red carpet, menjadi karpet merah di tengah-tengahnya. Dan dua orang yang membuat covenant ini, membuat perjanjian ini, mereka berjalan. Ya, berjalan di tengah karpet merah dari darah itu. Sambil mereka bukan sekedar jalan, tetapi mereka ternyata itu membuat yang namanya public declaration. Ya, jadi deklarasi bukan sembunyi-sembunyi, bukan hanya mereka berdua, tapi public. Ya kan, jadi orang-orang mungkin dikumpulkan dan bisa dengar. Apa yang mereka deklarkan? Mereka itu declare begini, lebih baik kami mati, terbunuh, terbelah, seperti binatang yang kami korbankan ini, daripada kami break the covenant. Luar biasa ya, itu kuat banget. Sumpah yang berkata bahwa lebih baik kami mati terbelah seperti binatang yang kami korbankan ini daripada kami break the covenant. Nah, waktu mengetahui ini Bapak Ibu Saudara, pastinya ingatan Anda dan saya langsung kepada siapa? Betul, kepada Yesus. Ya, benar banget. Covenant yang Yesus buat untuk Anda dan saya bukan dengan memotong domba, lembu, apalagi cuman merpati, dan mencurahkan darah binatang tersebut. Bukan. Covenant yang Yesus buat adalah blood covenant. Dengan mengorbankan dirinya sendiri dan mencurahkan darahnya sendiri buat Anda dan saya. Betul? Ya. Lukas 22 ayat 20 berkata, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dalam The Passion dikatakan, after supper was over, he lifted the cup again and said, this cup is my blood of the new covenant I make with you, and it will be poured out soon for all of you. New covenant, perjanjian yang baru. Tidak lagi dengan hewan, tetapi dengan darahnya yang mahal. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau orang Israel yang membuat blood covenant dengan memotong binatang saja, membuat public declaration bahwa mereka lebih baik mati seperti hewan yang mereka korbankan tersebut daripada mereka break the covenant, betapa Yesus kita, Yesus Anda dan saya lebih lagi pasti akan memegang covenant-nya dengan Anda dan saya. Dan dia sudah membuat sekian banyak public declaration di Alkitab. Apa public declaration-nya? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dan dia yang berjanji tidak melupakan Anda dan saya ini. Sekaligus dia yang berjanji, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Mungkin Anda dan saya
masih harus menyeberang melalui sungai-sungai kehidupan. Tapi janjinya adalah bahwa Dia akan menyertai kita, menyertai Anda dan saya, sehingga Anda dan saya tidak akan hanyut. Mungkin kita masih harus melewati api di dalam kehidupan ini. Apa api itu? Penderitaan, pencobaan, masalah sakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah macam-macam. Sesuatu yang mungkin menakutkan Anda dan saya. Tapi karena Dia bersama kita, Dia bersama Anda dan saya. Seperti saat Dia bersama Sadrak, Mesak dan Abednego yang harus masuk ke dalam perapian dari Raja Nebukadnezar. Tetapi janjinya Anda dan saya tidak akan dihanguskan oleh api tersebut. Api yang direka-rekakan oleh si jahat guna membakar kita. Tetapi Tuhan berjanji nyala api itu tidak akan membakar Anda dan saya. Tidak akan membakar engkau. Siapa sungguh percaya akan janji pertolongan Tuhan ini? Mari tuliskan amin, amin, amin di live chat Anda semuanya. Dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau sampai malam ini ada di antara Anda yang menonton YouTube ini yang belum mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan Anda berkata, iya Bu Glory, gampang bicara kalau tidak sedang mengalami yang sulit. Bu Glory nggak rasakan, aku belum pernah, aku belum mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan aku sudah mau menyerah. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara, sebelum Anda memutuskan menyerah. Mari coba ingat-ingat. Mari coba ingat-ingat malam hari ini. Masa iya sih sejak Anda mengenal dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Anda belum pernah sama sekali mengalami pertolongan Tuhan? Masa iya? Pastinya pernah, bukan? Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda semua mendirikan Ebenezer di hati kita. Ya boleh saja mendirikan Ebenezer seperti yang di akuarium ini. Ditaruh di mana Bu Glory? Mau pakai batu yang gede-gede taruh di halaman rumah. Atau mau taruh di meja kerja, di meja rias, di dapur. Boleh saja. Ya kan begitu. Tetapi yang penting adalah mendirikan Ebenezer di hati kita. Atau ya bukan untuk orang lain sebetulnya. Ebenezer itu untuk diri kita sendiri. Karena kita mau ingatkan diri kita sendiri. Apa yang kita mau ingatkan? Tuhan pernah menolong saya waktu itu. Ini adalah Ebenezer saya. Tuhan yang sama yang waktu itu pernah menolong saya. Pasti Dia sanggup dan akan menolong saya tepat pada waktunya. Saya tidak boleh menyerah. Never give up. Setan memang selalu akan mencoba untuk membuat saya ragu akan janjinya. Tetapi Ebenezer ini akan selalu membuat saya teguh percaya bahwa saya punya Tuhan yang tidak mungkin akan break His covenant. Kenapa begitu? Karena covenantnya bukan hanya dari darah anak domba, dari darah binatang hewan apapun. Covenantnya adalah blood covenant yang paling mahal. Karena apa? Karena darahnya sendiri yang dicurahkan buat saya. Mari katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mari Anda yang mau berkata seperti ini, tulis amin, amin, amin di live chat Anda semuanya. Dan mari juga tuliskan bersama saya, Yesus cukup buat saya. Yesus cukup buat saya. Saya tidak butuh yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara, mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Dan malam hari ini saya ingin mengajak Anda semuanya menyanyikan satu lagu. Lagu ini sangat mudah. Saya ingin, walaupun ini bahasa Inggris, saya ingin Anda semua tidak menonton saya dan Pak Gana, tetapi Anda ikut menyanyikan keluar dari hati Anda. Teksnya sangat mudah, hanya 4 baris. Kata-katanya, Jesus you're enough for me. Your love has filled my heart. And as I stand right here in your presence, there's nothing I want more. Gampang kan ya Bapak Ibu Saudara? Mari saya ajak
Sambil nanti sebelum kita berdoa, saya pengen berdoa untuk Anda semua. Anda yang butuh didoakan supaya Anda tidak menyerah. Please nyanyikan lagu ini dan nanti saya akan berdoa buat Anda semua. Dan sekaligus doa persembahan dan doa berkat. Mari Bapak Ibu menyembah Tuhan, menyanyi bersama saya dan Pak Gana. Jesus, you're enough for me. Your love has filled my heart. And as I stand right here in your presence, there's nothing I want more. Jesus, you're enough for me. Your love has filled my heart. And as I stand right here in your presence, there's nothing I want more. Bapak, Ibu, Saudara, kita itu seringkali paling senang menyebut satu nama Allah saat kita itu butuh pertolongan. Apa nama Allah yang seringkali kita sebut? El Shaddai, betul? Saya juga demikian. Karena dalam pengertian kita dan pengertian saya khususnya, mungkin Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Dalam pengertian saya, El Shaddai itu Allah yang Maha Kuasa. Betul sih, nggak salah. Tetapi ketika saya belajar bahasa Ibrani, ternyata Shaddai itu arti kata yang pertama kalinya dan yang dasarnya sebetulnya bukan hanya Maha Kuasa. Shaddai itu artinya enough, sufficient, cukup gitu artinya. Luar biasa pengertian ini buat saya. Ketika kita berkata bahwa saya punya Allah yang Maha Kuasa, kita tidak butuh yang lain, betul? Cukup Allah itu saja buat saya. Betapa ini mengoreksi banyak hal di dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Seringkali ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, kita itu ketika pertolongan itu belum datang-datang, kita cenderung apa? Berlari kepada yang lain. Karena kita berpikir Tuhan kita terlalu lambat. Nanti telat, nanti semuanya sudah hopeless. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya dan Pak Gana menyanyikan lagu Jesus You're Enough For Me. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang El Shaddai. Dan Shaddai itu artinya sufficient, enough, cukup. Ya, mari Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Karena kita punya El Shaddai. Yang itu cukup, bisa menolong kita. Kalau belum Bu Glory, pasti ada apa-apa yang Tuhan mau ajarkan buat Anda dan saya. Ya, saya juga sedang menantikan pertolongan Tuhan untuk persoalan saya. Pastinya, walaupun mungkin tidak diceritakan di mimbar. Jadi, tidak ada satupun dari kita yang tidak ada masalah di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama. Sekali lagi, kita mau nyanyikan Jesus You're Enough For Me bersama saya dan Pak Gana. Dihafalkan liriknya gampang. Nanti setelah selesai YouTube ini, Anda bisa nyanyikan lagi di rumah masing-masing. Tapi nyanyi keluar dari hati kita, bukan hanya dari bibir. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Jesus, you're enough for me. Your love has filled my heart. And as I stand right here in your presence, there's nothing I want more. Jesus, you're enough for me. Your love has filled my heart. And as I stand right here in your presence, there's nothing I want more.
In your presence, there's nothing I want more. Tuhan, kami hanya ingin Engkau, Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengerti hal ini. Bahwa kami punya Allah yang El Shaddai. Selama ini kami berkata El Shaddai. Tetapi kami masih seringkali mencari yang lain. Dan bahkan kami mengutamakan yang lain itu. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini kami datang kepadamu dengan pertobatan kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Dengan kami mau mengingat Ebenezer kami. Ampuni kalau kami berkata kenapa Tuhan tidak tolong-tolong kami. Kami lupa bahwa kami pernah Engkau tolong. Tetapi tidak ada Ebenezer di dalam hati kami. Yang mengingatkan kami. Sehingga kami dengan sangat mudah dibuat goncang, dibuat ragu. Meragukan kasih-Mu, meragukan pertolongan-Mu buat kami. Tuhan malam hari ini kami masing-masing mau mendirikan Ebenezer di hati kami. Supaya Tuhan setiap kali iblis menyerang kami dengan mengatakan bahwa Tuhan kami tidak bisa dan tidak sanggup menolong kami. Tuhan kami sudah melupakan kami sehingga kami ingin menyerah saja. Kami selalu ingat Ebenezer ini. Bahwa Tuhan pernah menolong kami dan Tuhan yang pernah menolong kami itu adalah Tuhan yang sama sanggupnya menolong kami sekali lagi. Tuhan ajari kami. Hamba sungguh berdoa malam hari ini. Untuk semua dari anak-anak-Mu yang sedang menonton YouTube ini Tuhan. Yang kami sudah berencana untuk menyerah saja. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Supaya mereka berbalik memiliki harapan. Kami adalah tawanan dari pengharapan. Kami tidak bisa berhenti untuk berharap Tuhan. Tuhan mari highlight. Kalau ada 1, 2, 3, 4 hal atau banyak hal Tuhan yang itu adalah keliru di dalam pandangan mata-Mu. Biar kami bersegera untuk mengubahnya dengan pertolongan-Mu. Karena kami tahu dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak bisa mengubahnya. Tuhan ajari kami. Kami tidak sempurna, tapi kami punya Bapa yang sempurna. Tuhan kalau kami tidak tahu, kami merasa semua yang kami lakukan sudah benar. Tuhan mari dengan rendah hati malam hari ini kami minta Engkau yang meng-highlight hati kami. Tuhan mari Tuhan. Kami mau datang seperti Daud. Jangan biarkan roh-Mu yang kudus itu pergi daripada kami. Tuhan kami percaya dengan pertolongan-Mu apapun Tuhan. Yang itu keliru, yang itu salah di dalam hidup kami. Kami pasti bisa membereskannya bersama dengan Engkau. Dan malam hari ini kami bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan kami, Allah El Shaddai kami, sudah membuat covenant yang begitu ajaib. Covenant dengan darah-Mu sendiri. Dan kami mau percaya dengan tidak goyah bahwa covenant itu Tuhan tidak mungkin Engkau patahkan. Engkau tidak mungkin break your covenant. Karena covenant itu Engkau buat dengan darah-Mu yang mahal. Itulah perjanjian baru kami dengan Engkau. Tuhan malam hari ini balikkan Tuhan semua hati yang sudah pahit, semua hati yang sudah hambar, semua hati yang sudah suam-suam kuku. Balik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang El Shaddai dan itu cukup untuk kami. Tuhan kami percaya tepat pada waktunya Engkau akan mengguntur Tuhan. Dan Engkau akan mengintervensi semua masalah kami. Dan kalau Engkau mengintervensi itu semuanya pasti selesai. Tetapi Tuhan di saat kami masih menunggu intervensi-Mu Tuhan. Di dalam masalah kehidupan kami. Apapun itu masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah dengan keluarga Tuhan. Dalam bentuk apapun. Tuhan ajari kami selalu ingat ada Ebenezer di hati kami. Kami tidak pernah lupa Tuhan kami Tuhan yang sanggup. Tuhan kami Tuhan yang akan menolong kami tepat pada waktunya. Dan biar kami tidak pernah putus asa. Karena keputusasaan menunjukkan kami tidak lagi percaya kepadamu. Bahwa
Kami punya Allah yang El Shaddai, Allah yang mengasihi kami, Allah yang adalah Bapa kami. Tapi hamba sungguh berdoa, Engkau yang membalut hati yang sedang luka malam hari ini. Engkau yang menguatkan, yang mengencourage Tuhan. Hati yang sudah merasa hambar dan pahit dan betul-betul ingin menyerah. Malam hari ini hamba percaya Engkau yang merangkul setiap kami satu demi satu di tempat kami masing-masing. Dan suaramu yang berkata, jangan menyerah nak, aku ini Allahmu. Biar itu yang kami dengar malam hari ini Tuhan. Dan biar surga bersuka cita. Kalau malam hari ini ada banyak hati yang berbalik kepada Tuhan. Tidak jadi menyerah karena percaya Ebenezer ada untuk kami semuanya, mengingatkan kami semua. Dan biar Tuhan ketika kami meletakkan persembahan terbaik kami, sebagai bentuk pertobatan kami, sebagai bentuk sacrifice kami Tuhan, sebagai bentuk kami mau berbalik kembali kepada Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Biar Tuhan perkenananmu yang turun, perkenananmu yang turun, kerahimanmu yang turun, dan menolong anak-anakmu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya malam hari ini ada berkat yang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus turun di dalam hidup setiap kami anak-anakmu yang menonton YouTube ini dimanapun mereka berada. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Engkau mendapati kami tetap memiliki iman yang setia kepadamu. Dan kami ikut menyambut Engkau di awan-awan. Di dalam nama Yesus Kristus El Shaddai kami berdoa, bersyukur, kami percaya kami sudah menerima yang kami doakan ini. Mari semua Bapak Ibu Saudara di rumah katakan amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sungguh seperti di awal tadi saya katakan, sacrifice kami, setiap rekaman dan sebagainya ya terbayarkan kalau Bapak Ibu sungguh tidak menyerah. Sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Dan mari kita menjadi a prisoner of hope, tawanan pengharapan. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa di rumah nyanyi-nyanyikan lagi lagu ini. Ya, saya dan Pak Gana sering menyanyikannya sendiri-sendiri maupun berdua. Terima kasih, sampai jumpa di sesi Dunamis kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain. Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.